Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qal ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah zat yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang telah memberikan begitu banyak rezekinya kepada kita, yang tidak terhingga walaupun kita telah mencobanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kata Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ialah manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang paling baik, yang dimana ia telah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, di mana ialah manusia yang menjadi uswatul hasanah, suri tauladan bagi kita semua, yang telah membawa negeri ini dari masa yang gelap gulita sampai masa yang terang benderang. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya khatib mengamanahkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk terus meningkatkan amalan ketakwaan, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tersendat pada derajat yang itu-itu saja. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ialah salah satu hari rayanya kaum muslimin. Salah satu hari raya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hari di mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Hari di mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi. Hari di mana hari kiamat terjadi. Dan di dalam hari Jumat ada satu amalan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba lelaki, yakni salat Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'." Jikalau engkau dipanggil untuk beribadah, untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual belimu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hari Jumat untuk bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang panggilan kepada manusia untuk melakukan salat Jumat, maka kita diwajibkan untuk bersegera memenuhi panggilan tersebut. Bersegera mendatangi sumber suara tersebut. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah.
Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila salat telah ditegakkan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Allah tidak meminta 5 jam, Allah tidak meminta 10 jam, Allah tidak meminta 15 jam dari waktu kita. Selesai salat bertebaran di muka bumi ini. Cari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di bumi ini. Yang kita butuhkan sekarang atau yang kita butuhkan di waktu yang akan datang. Namun manusia terkadang melupakan amalan tersebut. Terkadang melalaikan amalan tersebut. Terkadang menyepelekan amalan tersebut. Ketika datang panggilan untuk melakukan sholat Jumat, ia masih menunda-nunda hal tersebut. Ia masih bersantai dengan kursinya, dengan HP-nya, dengan kopinya, dengan makanannya. Melupakan Tuhannya. Tidak bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tidak bersegera mendatangi apa yang dipanggil oleh Tuhannya. Itulah manusia. Apakah manusia tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia tidak takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia tidak takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak pernah beramal soleh. Apakah kita tidak takut dengan hal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siksaan yang paling ringan di neraka ialah seorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya jamrotan, 2 bara api. Sampai-sampai membuat otaknya mendidih. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya bara api tersebut. Sehingga hanya diletakkan di bawah kedua telapak kaki kita. Sampai bisa membuat otak kita mendidih, jemaah. Siksaan teringan di dunia apa ya, jemaah? Siksaan mati. Anak orang dihukum mati, jemaah. Dihukum mati, ia mati, selesai. Ia berada di alam berikutnya. Namun orang yang dihukum di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, jemaah. Kita tidak bisa membayangkan panasnya bara api itu melewati urat-urat kita, syaraf-syaraf kita, organ-organ tubuh kita. Sampai membuat otak kita mendidih. Dan dalam kita keadaan hidup, jemaah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita semua berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari azabnya yang terkecil sampai azab yang paling pedih, sampai azab yang paling mengerikan, sampai azab yang paling tidak kita sukai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memenuhi panggilan-panggilannya. Terlebih lagi salat dan terlebih lagi di hari Jumat. Yang dimana salat atau amalan tersebut hanya dilakukan sekali dalam sepekan, jemaah. Jangan sampai kita meninggalkan hal tersebut. Jangan sampai kita mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin
innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadi wal hajah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.